sekarang banyak dibicarakan ya, isu yang paling hangat itu saat ini adalah possibility kita melakukan lockdown. Jadi kan memang ini ada dua faktor ya, faktor yang terutama kan nomor satu terkait dengan kesehatannya itu sendiri, dan yang kedua faktor ekonomi ya kita bicara. Nah memang dalam kondisi sekarang yang lead ini memang isu kesehatannya. Jadi kita lihat urgensinya yang mana dulu. Artinya memang ada trade off. Jadi banyak analis yang mengemukakan bahwa ketika lockdown itu terjadi itu pasti ada pengorbanan ekonomi. Tetapi pengorbanan ekonomi itu memang perlu untuk kita keluarkan karena untuk mencapai target kesehatan tadi, karena ekonomi nggak akan bisa jalan kalau kesehatannya terganggu seperti itu kan. Jadi kalau saya sih melihat urgensi ya. Jadi dari sisi urgensi memang tentu ada para ahli-ahli kesehatan yang tentu akan menentukan sampai titik mana ketika lockdown itu dibutuhkan ya. Artinya dari sisi misalkan pertimbangan, misalkan adaptasi virusnya yang akan semakin atau infeksinya yang akan semakin memburuk dan sebagainya sehingga jumlah korban yang ditimbulkan semakin meningkat. Sudah banyak tuh model-model yang dibuat untuk memprediksi berapa sih maksimal korban yang akan berjatuhan dengan pola penyebaran yang seperti sekarang ini. Banyak ahli-ahli kesehatan ataupun ahli matematik, ahli pokoknya berbagai macam ahli sudah memprediksikan, dan itu cukup mengkhawatirkan kalau kita lihat bagaimana juga pandemi, karena kan sejak WHO mengemukakan ini pandemi tentu itu ada pertimbangan tersendiri itu supaya untuk menghentikan penyebaran ini memang. Jadi sudah ada titik di mana sih kita bisa melakukan lockdown atau tidak, karena ini masih perdebatan gitu. Nah, tetapi secara ekonomi jelas itu akan menimbulkan dampak. Nah, tetapi kalau saya sebagai orang ekonomi pun, iya, in case kita harus keluarkan cost ekonominya ya itu dari istilahnya gini, ada istilah mendingan kita mundur 10 langkah tapi untuk maju 100 langkah. Jadi pengorbanan kita 10 langkah itu memang ya harus. Nah, sekarang bagaimana policy kita untuk mengamankan ini, terutama kepada vulnerable groups yang akan terdampak. Karena dari lockdown ini kan kita 3 kelas masyarakat ya, ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, biasanya akan terpengaruh dari lockdown ini kelas bawah yang terutama paling vulnerable. Nah, kelas menengah dan atas biasanya punya kemampuan yang lebih untuk mengabsorb dampak dari lockdown itu. Nah, bagaimana policy pemerintah yang di bawah ini yang akan lebih terdampak lockdown itu yang harus menjadi tanggungan dari pemerintah. Seperti di Australia contohnya akan diluncurkan setiap family yang eligible itu mendapatkan $750. Tapi syaratnya harus 2 minggu di rumah. Nah, seperti itu. Jadi memang harus ada policy semacam ini. Baik, nah ini ngomong-ngomong tentang pengorbanan, kalau dari perhitungan Anda sendiri melihat lockdown ini apabila benar-benar terjadi full lockdown nanti di DKI Jakarta sendiri, kira-kira potensi kerugiannya akan sebesar apa? Iya, itu sendiri terus terang baru mau dihitung ya. Artinya kita ini banyak permintaan untuk mulai menghitung tersebut ya. Yang pasti kan selama 2 minggu itu berapa kita harus kalkulasi aktiviti perekonomian yang akan loss ya karena tidak ada kegiatan kan. Kemudian semua harus menghitung juga misalkan berapa penerimaan yang hilang juga. Terus kemudian juga dampak lainnya itu adalah chaotic karena kepanikan. Jadi yang harus kita kunci juga adalah panic buying dari masyarakat. Biasanya panic buying ini akan menimbulkan kenaikan harga. Nah, cost yang kedua itu dari sisi kenaikan harga itu ya, berapa dengan adanya kenaikan harga, ketidaktersediaan supply dan sebagainya itu berapa yang harus kita hitung. Kemudian juga pasti kan banyak bisnis-bisnis yang terdampak juga ya, activity-activity yang ditutup, otomatis kan itu revenue untuk pemerintah juga berkurang. Otomatis di situ dari sisi Pemda DKI sendiri ataupun nasional akan mengalami penurunan dari sisi penerimaan. Tapi menurut saya tuh cost-nya tuh nggak sebanding kok dibandingkan dengan benefit yang kita dapatkan dengan kesehatan itu. Karena sometimes untuk menghitung benefit kesehatan itu nggak bisa hanya dari sisi ekonomi ya, itu sangat luas efeknya ke society as a whole. Jadi itu juga perlu kita lihat. Jadi net benefit ekonomi sama net benefit secara sosial secara keseluruhan. Jadi marginal sosial benefitnya itu yang perlu kita hitung, dan itu saya rasa akan lebih worth it kok. Artinya ya walaupun tadi sekali lagi keputusan lockdown itu kan politis juga